Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 16, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 16. Di part sebelumnya, Yeon berhasil membuat pria itu yang kita sebut saja Davis terhempas terkena pukulan Kyokushin Yeon yang sangat kuat. Yeon yang melihatnya bahkan tak menyangka kalau serangannya akan berhasil, namun menurutnya ini masih belum berakhir karena yang Yeon targetkan hanyalah pedang Davis. Jadi menurut Yeon seharusnya kemungkinan besar tubuh Davis akan baik-baik saja karena dia terlempar hanya karena dampak serangan yang begitu kuat menghancurkan pedangnya. Dengan kesimpulan tersebut Yeon segera berlari dengan cepat ke arah Davis yang belum siap dalam posisi bertarung. Yeon bergumam mengatakan kalau ini akan menjadi satu-satunya kesempatannya karena Davis tak memiliki senjata lagi dan juga dia belum sepenuhnya siap dalam posisi bertarung. Yeon seketika langsung melapisi tinjunya dengan aura ki yang begitu kuat. Ia berniat memberikan serangan penghabisan. Ia bertekad akan mengalahkan Davis dengan pukulan terakhirnya ini. Namun seketika sebuah serangan kejutan langsung dilancarkan. Davis menghantam rusuk kanan Yeon, di mana hal ini membuat Yeon bertanya-tanya sejak kapan Davis mendekatinya, dan tiba-tiba terjadi dentuman yang sangat keras menghancurkan beberapa bangunan. Walaupun serangan Davis terlihat biasa saja, namun ternyata itu sangat kuat sampai-sampai membuat Yeon terlempar jauh dan menabrak dinding, di mana dinding batu tempat Yeon mendarat menjadi hancur dan retak. Dengan cepat Davis segera menghampiri Yeon yang tersungkur. Ia mengatakan kalau ia tak menyangka Yeon mampu menghancurkan pedangnya menggunakan teknik aneh Yeon. Ia juga menegaskan kalau sudah lama ia tak menikmati pertarungan seperti ini, di mana lawannya memberikan sebuah perlawanan yang cukup keras kepadanya. Sambil memegang rusuk kanannya yang sakit, Yeon menanyakan bagaimana Davis melakukan serangan tadi tanpa menggunakan senjata apapun yang memberikan dampak yang begitu luar biasa. Sambil mengeluarkan sebuah bola hitam keunguan di tangannya, Davis mengatakan kalau sebenarnya ia berencana menyembunyikannya hingga akhir, namun karena Yeon mendesaknya jadi ia tak punya pilihan lain selain menggunakannya. Davis mengungkapkan kalau senjata utamanya bukanlah pedang melainkan bola ini. Ia menggunakan pedang hanya karena gurunya yang memintanya. Ketika Davis langsung berjalan pergi sambil mengatakan kalau tidak ada gunanya juga ia menjelaskannya lebih lanjut karena Yeon pasti tidak akan mengerti tentang seni bela dirinya. Sementara Yeon yang melihatnya seketika berteriak menyuruh Davis berhenti. Yeon dengan lantang mengatakan kalau pertarungan mereka belum berakhir. Davis melepaskan topengnya dan meminta Yeon agar tak perlu merasa khawatir dan terburu-buru karena mereka pasti akan segera bertemu lagi. Sambil tersenyum Davis mengatakan agar sebaiknya Yeon menjadi lebih kuat lagi saat mereka bertemu lagi, dan begitulah bagaimana Yeon dan Davis berpisah dengan kekalahan Yeon, di mana hal ini membuat Yeon sangat kesal. Sementara itu terlihat Wo-chan yang tampak begitu panik. Ia bergumam mengatakan kalau mungkin ia memang tidak memiliki kemampuan seni bela diri yang luar biasa ataupun pintar. Ia mengungkapkan kalau ia sudah melakukan banyak tindakan kotor dalam mencapai kesuksesannya. Itulah bagaimana ia memanjat ke posisi menjadi pemimpin aliansi Murim cabang Henan. Ia juga sudah mengatasi krisis yang sudah tak terhitung jumlahnya untuk mencapai semua ini. Namun kali ini ia berpikir kalau saat ini ia dalam posisi yang sangat buruk. Hal ini disebabkan karena ia melihat Seo yang berdiri dengan tegak membantai semua kroconya. Wo-chan mengatakan apakah ini adalah balasan atas semua hal buruk yang pernah ia lakukan. Merasa tidak terima Wo-chan berteriak penuh kekesalan memarahi semua kroconya yang terkapar di tanah. Ia mengatakan dengan lantang kalau ia sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa mereka semua. Namun ternyata mereka hanyalah kroco lemah dan tidak berguna sama sekali. Ia menegaskan bagaimana mereka semua bisa dikalahkan oleh hanya satu wanita jalang. Mendengar hal tersebut seketika Seo langsung menatap Wo-chan dengan tatapan tajam dan mengintimidasi. Seo menegaskan apakah Wo-chan masih berpikir kalau ia hanyalah seorang gadis biasa.
Secara perlahan Seo kemudian menghampiri Wo-chan di mana hal ini membuat Wo-chan sangat panik dan berteriak menyuruh Seo agar tidak mendekatinya, dan tiba-tiba Yeon langsung muncul di belakangnya dengan wajah yang menyeramkan, di mana hal ini membuat Wo-chan semakin ketakutan dan langsung terdiam. Yeon menatap Wo-chan dengan tatapan dan kondisi yang menyeramkan di mana hal ini membuat Wo-chan langsung jatuh pingsan akibat sangat ketakutan. Terlihat di mulut Wo-chan arwahnya akan pergi meninggalkan tubuhnya saking ketakutannya. Yeon yang melihatnya menjadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Seo dengan sigap langsung berlari ke arah Yeon yang tampak tak baik-baik saja. Seo merasa sangat khawatir dan menanyakan apakah Yeon baik-baik saja karena kondisinya terlihat sangat buruk. Merasa sok kuat Yeon mengatakan kalau ini bukanlah apa-apa. Sementara Seo ia tetap merasa khawatir dan menyarankan agar Yeon segera diobati karena sepertinya Yeon mengalami luka dalam yang cukup serius. Seo meminta Yeon agar bertahan sebentar lagi karena bantuan dari aliansi Murim akan segera tiba di sini. Dengan sedikit bercanda Yeon mengatakan kalau ini sangat memalukan memperlihatkan sisi buruknya ini kepada seorang wanita cantik. Seo kemudian menanyakan identitas orang yang telah membuat Yeon seperti ini. Sambil menahan sakit Yeon menjawabnya kalau itu adalah seorang tentara bayaran yang sepertinya dipekerjakan oleh pemimpin cabang aliansi. Yeon mengatakan kalau ia tak bisa melihat siapa orang itu karena dia menggunakan sebuah topeng di wajahnya. Yeon mengungkapkan satu hal yang pasti kalau orang itu lebih kuat darinya. Seketika Seo langsung meminta maaf setelah menyeret Yeon dalam situasi ini. Ia mengatakan jika ia menyadarinya lebih awal kalau ini adalah sebuah jebakan maka Yeon pasti tidak akan terluka seperti ini. Seo merasa sangat bersalah dan mengungkapkan kalau seharusnya sejak awal ia tidak perlu melibatkan Yeon. Mendengar hal tersebut, Yeon tertunduk dan mengatakan kalau ini semua bukanlah salah Seo. Yeon mengungkapkan kalau ini semua terjadi karena ia terlalu lemah. Yeon juga mengungkapkan kalau pria itu mengatakan padanya kalau mereka pasti akan segera bertemu lagi cepat atau lambat. Mengetahui hal itu seketika Seo langsung terkejut dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dengan wajah serius Yeon mengatakan jika tebakannya benar maka orang itu pasti akan muncul di acara pertemuan Naga Phoenix. Dengan sigap Seo langsung berdiri, ia dengan tegas mengatakan jika pria itu akan muncul pada pertemuan Naga Phoenix, maka mereka harus segera melakukan penyelidikan terhadap dirinya. Seo juga menegaskan agar Yeon tak perlu merasa khawatir karena itu akan diadakan di dalam aliansi Murim, jadi tidak akan ada masalah menyelidiki pria misterius tersebut. Namun berbeda dengan Seo yang begitu antusias, sambil tertawa Yeon malah meminta agar Seo membiarkan pria itu dan lebih baik mereka menutup mata saja atas hal ini, di mana hal itu membuat Seo bertanya-tanya apakah yang sebenarnya diinginkan oleh Yeon padahal ia terluka parah seperti ini karena pria itu. Yeon meyakinkan Seo kalau pria itu adalah orang yang baik karena jika dia ingin membunuhnya maka saat ini ia pasti sudah tewas. Yeon seketika mengeluarkan buku kas besar di mana itu membuat Seo terkejut dan tak menyangka kalau Yeon berhasil mendapatkannya. Yeon kembali mengatakan kalau sungguh pria itu adalah orang yang baik, karena dia hanya pergi tanpa mengambil kembali buku bukti korupsi ini, seolah-olah dia hanya tertarik untuk bertarung. Sambil memberikan buku itu, Yeon mengungkapkan jika ia benar maka pria itu adalah seorang maniak bertarung seperti dirinya. Menyadari maksud Yeon, Seo dengan sedikit tertawa mengatakan apakah ini alasan Yeon tak ingin menangkap pria itu karena Yeon sebenarnya sangat ingin bertarung lagi dengannya. Dengan penuh semangat dan percaya diri Yeon menjawabnya kalau itu benar. Yeon menegaskan kalau ia tak sudi membiarkan hal seperti ini berakhir begitu saja dengan kekalahannya. Ia berjanji akan membalas penghinaan ini yang membuatnya sangat kesal. Mendengarnya Seo tersenyum bahagia dan menanyakan apakah Yeon akan langsung pergi ke aliansi Murim mengikuti pertandingan. Yeon menjawabnya kalau ia bermaksud demikian namun sepertinya kondisinya saat ini tidak memungkinkan jadi ia akan berangkat setelah memulihkan diri. Dengan senyuman ramah Seo mengatakan kalau ia akan kembali ke aliansi Murim untuk memberikan mereka buku buktinya. Ia menanyakan pendapat Yeon apakah mereka sebaiknya pergi bersama, namun Yeon hanya terdiam memasang ekspresi konyol dan tak menjawabnya. Melihat reaksi Yeon seketika Seo menggoda Yeon dengan wajah cantiknya, menanyakan apakah Yeon ingin menolak ajakannya. Beberapa hari kemudian, karena keributan yang baru saja terjadi di aliansi Murim cabang Henan, di mana buku korupsi akhirnya terbongkar, So Wo-chan dan sektenya yang terlibat dalam korupsi segera ditangkap dan disingkirkan. Sin berpindah ke aliansi Murim, terlihat pemimpin aliansi Murim saat ini bernama Lim Musang. Ia merasa lelah sekaligus lega karena masalah korupsi di cabang aliansi Murim akhirnya selesai dia urus.
Sambil menggerutu ia mengungkapkan kalau ia adalah pemimpin aliansi Murim tetapi ia selalu bekerja di bawah pengawasan. Ia mengatakan kalau ia sangat ingin turun jabatan dan menikmati kebebasan dan hanya fokus pada seni bela diri. Ia menghela nafas dan mengungkapkan kalau ia merasa sangat lelah selalu berada di belakang meja dan mengurus banyak berkas yang tak ada habisnya. Dikatakan, Lim Musang adalah pemimpin aliansi Murim saat ini yang dijuluki sebagai Kaisar Pedang Penghancur Surgawi. Dulu sebenarnya dia hanyalah seorang pria yang normal pada umumnya, namun setelah sebuah insiden menimpanya di mana ia terjatuh dari tebing, di sana ia bertemu dengan keberuntungan tersembunyi yaitu seorang immortal yang membantunya menjadi kuat. Lim Musang akhirnya membangkitkan pikiran dan bakat alaminya untuk bela diri. Ia pun berhasil mencapai hasil yang luar biasa dan dengan resmi memulai petualangannya di Murim. Dia memulai petualangannya yang berbahaya sebagai seorang pendekar kesatria, bertarung dengan duel yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah dia melakukan semua itu, suatu hari tiba-tiba dia menyadari bahwa dia akhirnya memperoleh julukan sebagai Kaisar Pedang Penghancur Surgawi, dan ia pun direkomendasikan menjadi pemimpin aliansi Murim, di mana hal itu membuatnya terpaksa melakukannya karena banyak orang yang percaya padanya. Sambil membaca gulungan berkas pertandingan, Lim Musang dengan perasaan malas mengatakan kalau ia sama sekali tak menyangka hidupnya akan berakhir dengan sangat membosankan seperti ini. Namun seketika ia terkejut ketika mengetahui kalau seorang wanita bernama Choto Mapa yang berasal dari Sekte Wanita Berdarah juga mengikuti pertandingan kali ini. Lim Musang mengungkapkan kalau mereka adalah salah satu sekte dari non-ortodoks yang akan bergabung pada pertandingan Naga Phoenix tahun ini. Lim Musang tidak mempermasalahkan hal ini karena memang tidak ada syarat ketat mengenai para calon partisipan. Namun tetap saja ia tak menyangka kalau sekte tersebut akan ikut pada pertandingan kali ini karena sebelumnya tak ada satupun sekte non-ortodoks yang pernah bergabung. Lim Musung dengan serius mulai bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan mereka. Ia mengatakan kalau ia perlu menyiapkan penanggulangan terlebih dahulu jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Waktu berlalu sangat cepat dan saat ini 1 bulan telah berlalu. Di Provinsi Hebei saat ini terlihat orang-orang begitu antusias membicarakan pertandingan yang akan segera berlangsung. Salah satu pihak menegaskan kalau pemenang dari acara kali ini pasti adalah Gem Wimyung, yang dijuluki sebagai Sang Naga Pengembara Wudang. Sementara yang lainnya mengungkapkan kalau pemenang pada acara kali ini pasti besar kemungkinan adalah Wonho Sang Naga Kecil Buddha. Ia mengatakan kalau Naga Kecil Buddha adalah murid yang berada di level tingkat atas dari Saint Buddha yang sangat kuat, jadi kemungkinan dialah yang akan memenangkan pertandingan ini. Rekannya yang lain menegaskan kalau pemenangnya pastilah Bunga Es Gunung Hua Kang Yonhwa. Dengan penuh percaya diri ia mengungkapkan kalau Kang Yonhwa memiliki sikap yang dingin tetapi sangat cantik dan elegan. Dia memikat semua kalangan pendekar seni bela diri di semua kalangan, bahkan ada rumor mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang yang menjanjikan, yang akan segera menjadi salah satu dari 10 pendekar pedang bunga palem. Sementara itu, terlihat Yeon yang berdiri tak jauh di belakang mereka dan mendengar semua percakapan mereka. Yeon tersenyum kegirangan dan bergumam mengatakan kalau ia mendengar bahwa pertemuan Naga Phoenix seperti sebuah festival sekte ortodoks. Namun ia tak menyangka kalau sepertinya lebih banyak orang yang tertarik pada pertandingan tersebut daripada yang ia ketahui. Yeon mengungkapkan kalau ini benar-benar sangat membuatnya semakin bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan penuh percaya diri dan senyum bahagia Yeon mengatakan apakah sekarang adalah waktunya ia untuk bersinar. Sin berpindah ke arena pertarungan acara Naga Phoenix. Pembawa acara begitu bersemangat mengatakan kepada para penonton kalau ia sudah sangat tak sabar menunggu kedatangan mereka semua ke acara ini. Ia memperkenalkan dirinya bernama Wang Yusang yang akan meriahkan acara hari ini. Ia lalu memperkenalkan tamu kehormatan hari ini yang tak lain adalah pemimpin aliansi Murim Lim Musang, dan meminta untuk memberikan beberapa kata pembukaan pada acara hari ini. Sebelum mulai berbicara, ajudannya dengan perasaan khawatir meminta Lim Musang agar tidak berbicara sembarangan, sementara Lim Musang dengan ekspresi konyol menatap naskah yang sudah dipersiapkan untuk dibacanya. Melihat Lim Musang yang mulai serius, ajudannya semakin khawatir dan bergumam mengatakan kalau ini sepertinya akan kacau. Dan benar saja seketika Lim Musang langsung merobek naskah yang sudah dipersiapkan untuknya. Melihatnya, ajudannya terdiam sambil memasang ekspresi konyol. Ia bergumam berharap agar semuanya berjalan dengan lancar.
Sambil membuang potongan kertas yang dirobeknya, Lim Musang mengatakan kepada semua orang yang hadir kalau ia hanya akan menyampaikan beberapa kata dan tidak akan berbicara panjang lebar. Ia dengan lantang dan penuh semangat hanya meminta agar mereka semua menikmati duel hari ini, di mana hal ini seketika membuat semua orang bersorak, sementara ajudannya dengan penuh kekesalan memegang kepalanya dan bergumam mengatakan kalau ia sudah menduga hal seperti ini pasti akan terjadi. Sambil tertawa kegirangan Lim Musang berteriak meminta mereka semua agar berjuang untuk isi hati mereka masing-masing. Yeon yang melihatnya dari bawah arena merasa terhibur dan mengatakan kalau ia tak menyangka pemimpin aliansi Murim yang dijuluki Kaisar Pedang Penghancur Surgawi ternyata adalah orang yang menarik dan cukup konyol. Sambil berjalan pergi Yeon mengungkapkan kalau pertandingan ini mengingatkannya dengan sensasi turnamen yang pernah ia ikuti di kehidupan sebelumnya. Ia mengatakan kalau setiap akan memulai pertandingan pasti ia merasa sedikit gugup, namun setelah berada di atas arena maka akan sangat menyenangkan. Terlihat para seniman bela diri yang akan bertanding hari ini mulai berkumpul di papan pengumuman, di mana di situ tertera urutan pertandingan dan nama orang yang akan menjadi lawan mereka. Sebelum pertandingan Naga Phoenix dimulai, barisan 64 seniman bela diri yang lulus akan diumumkan, dan format kompetisi dibuat layaknya turnamen pada umumnya. Terlihat Yeon Hitae berada di barisan pertama dan dia akan melawan seorang seniman bela diri bernama Ji So-hyuk. Turnamen ini akan diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut. Dalam hal ini Yeon mengungkapkan kalau ia harus menjaga staminanya dengan baik agar tetap dalam performa terbaik di setiap pertarungannya. Dengan perasaan sedikit kesal Yeon mulai bertanya-tanya apakah orang bertopeng yang ia lawan hari itu ada di antara para kontestan ini. Yeon mengungkapkan bahwa satu-satunya yang ia ketahui tentang orang itu hanyalah nada suaranya dan teknik yang ia gunakan yang sangat menyebalkan. Tak mau memikirkannya lebih lanjut Yeon mengatakan kalau sebaiknya ia fokus saja terlebih dulu dengan pertandingannya, karena cepat atau lambat mereka pasti bertemu jika orang itu memang mengikuti pertandingan ini. Dari kejauhan pembawa acara berteriak meminta semua para peserta agar segera berkumpul karena pertandingan akan segera dimulai. Mendengarnya Yeon merasa bersemangat dan mengatakan kalau ini adalah waktunya ia beraksi. Di waktu yang bersamaan dari belakang seseorang tiba muncul dan menanyakan apakah dia adalah Yeon Hitae, di mana hal ini membuat Yeon bertanya-tanya siapakah orang aneh ini. Karena Yeon tak mengenalnya, dengan penuh percaya diri ia mengatakan kalau bisa-bisanya Yeon tak mengenalinya padahal ia sangat terkenal. Ia menegaskan kalau ia adalah Ji So-hyuk yang dijuluki Naga Pedang Tai. Seketika ia semakin bertingkah dengan berpose ala jamet. Ia mengatakan kalau Yeon sama sekali tidak beruntung karena menjadi lawannya di pertandingan pertama Yeon. Dengan penuh percaya diri ia menegaskan kalau ia sangat kasihan terhadap Yeon dan akan memberikan Yeon sedikit keringanan di pertandingan nanti agar dia tidak terlalu dipermalukan. Namun Yeon sama sekali tak peduli dengan ocehan itu dan langsung berjalan pergi. Melihatnya Ji Seok sangat kesal dan meminta Yeon untuk segera berhenti, namun Yeon sama sekali tak peduli dan terus berjalan pergi. Terlihat raut wajah Ji Seok begitu sangat kesal, ia menyebut Yeon bocah bajingan yang tak tahu diri, sementara seniman bela diri lain yang melihatnya diabaikan mulai membicarakannya, di mana hal ini membuat emosi Ji Seok semakin meluap. Dengan tatapan tajam dan penuh kemurkaan, Ji Seok menegaskan akan membuat Yeon menyesal karena telah mengabaikan dan mempermalukannya di hadapan seniman bela diri lainnya. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.